Bencana tanah bergerak yang terus terjadi menyebabkan kerusakan ratusan rumah warga. Korban tewas akibat bencana longsor di Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah bertambah. Hingga siang tadi total 20 orang dinyatakan tewas. Pemirsa, bencana tanah longsor melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Tebing setinggi 15 meter longsor dan menutup akses jalan akibat hujan deras yang melanda kawasan Gunung Sumbing, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Atika Sofia dengan 3 digit yang terakhir 022. Halo semuanya, saya Rani Fabiasari dengan 3 digit yang terakhir 027. Berikut ini merupakan video upaya mitigasi bencana tanah longsor. Selamat menyaksikan. Tanah longsor adalah peristiwa perpindahan material tanah, batuan, atau kombinasi keduanya secara menurun akibat gaya gravitasi. Longsor bisa dipicu oleh berbagai faktor termasuk curah hujan tinggi, kemiringan lereng, struktur tanah labil, dan aktivitas manusia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa tanah longsor merupakan bencana musiman atau sering terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Dikarenakan banyak daerah di Jawa Tengah yang memiliki topografi pegunungan curam, bentuk morfologi yang bervariasi seperti dataran tinggi dan perbukitan yang secara alami rawan longsor, seperti daerah Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen, Purworejo, Magelang, dan lain-lain. Selain itu, data historis menunjukkan bahwa tanah longsor pernah menjadi bencana paling dominan di Jawa Tengah. Sebagai contoh, pada tahun 2018, BPBD melaporkan bahwa dari 2.463 kejadian bencana, 927 diantaranya adalah tanah longsor, menjadikannya jenis bencana dengan frekuensi tertinggi pada tahun tersebut. Faktor penyebab tanah longsor dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor alamiah dan faktor akibat aktivitas manusia. Faktor alamiah merupakan faktor yang berasal dari proses atau kondisi alam yang terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Faktor alamiah terdiri dari curah hujan yang tinggi, kemiringan lereng, jenis tanah dan batuan, getaran gempa bumi, dan erosi alami. Sedangkan faktor akibat aktivitas manusia adalah faktor yang muncul akibat tindakan atau perubahan yang dilakukan manusia terhadap lingkungan. Faktor aktivitas manusia terdiri dari penebangan liar, pembangunan di lereng curam, sistem drainase yang buruk, dan penggalian atau pertambangan. Dampak tanah longsor bagi kesehatan, yang pertama, gangguan akses layanan kesehatan, yang kedua, menimbulkan korban jiwa dan juga cedera. Dampak tanah longsor bagi bidang pendidikan, yang pertama, kerusakan fasilitas pendidikan, yang kedua, penurunan kualitas pendidikan. Dampak tanah longsor bagi sosial budaya, yang pertama, terganggunya kegiatan adat dan keagamaan. Yang kedua, perpindahan penduduk ke tempat yang lebih aman. Dampak tanah longsor di bidang ekonomi, yang pertama, kerugian aset seperti rumah dan fasilitas lainnya rusak. Yang kedua, penghentian aktivitas ekonomi. Upaya mitigasi bencana tanah longsor terdiri dari 3 tahapan, yaitu prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Upaya mitigasi prabencana meliputi 1. Melakukan pemetaan daerah rawan longsor dan sosialisasi kepada masyarakat. 2. Menanam kembali vegetasi, terutama pohon berakar kuat untuk menjaga kestabilan lereng. 3. Membuat sistem drainase yang baik agar air hujan tidak mengendang di tanah. 4. Melarang pembangunan tanpa izin di daerah rawan longsor, terutama di lereng yang curam. 5. Menyusun dan melatih rencana evakuasi bagi warga yang tinggal di wilayah rawan. Upaya mitigasi saat bencana meliputi 1. Menghindari daerah lereng yang terlihat retak, bergeser, atau terdengar suara runtuhan. 2. Mendengarkan informasi resmi dari pihak berwenang melalui radio, sirine, atau pengeras suara. 3. Memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, seperti lansia dan anak-anak saat evakuasi. 4. Mengarahkan masyarakat ke tempat pengungsian sesuai jalur evakuasi yang telah disiapkan. Sedangkan upaya mitigasi pasca bencana meliputi 1. Melakukan pendataan korban, kerusakan, dan kebutuhan darurat di lokasi terdampak. 2. Membersihkan area longsor dengan tetap memperhatikan keselamatan diri. 3. Memberikan bantuan medis dan psikososial kepada korban terdampak. 4. Melakukan evaluasi terhadap sistem peringatan dini dan jalur evakuasi yang ada. 5. Melaksanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi dengan memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana. Upaya mitigasi bencana tanah longsor sangat penting untuk mengurangi risiko kerugian jiwa, kerusakan infrastruktur, dan dampak sosial ekonomi. Dengan komitmen bersama dan langkah-langkah mitigasi yang berkelanjutan, kita dapat mengurangi dampak dari bencana tanah longsor serta melindungi kehidupan dan lingkungan. Bersama kita bisa mencegah bencana tanah longsor
Ingat, keselamatan kita, keluarga kita, dan masa depan kita ada di tangan kita. Ayo bertindak segera sebelum terlambat. Bye-bye.